dari kelompok 9. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester dengan tema tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika perusahaan. Dan yang kami hormati adalah Ibu Dwi Saraswati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Tak kenal maka tak sayang, maka di sini kami akan memperkenalkan diri. Aku, Sayla Pratika Sari dengan NPM 23511-159 dan saya Stephanie Imalia Napitupulu dengan NPM 231511213. Di sini kita akan membahas beberapa tema. Adapun tema yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan, budaya perusahaan, moral bersih, transparan, dan profesional atau BTP perusahaan, ada moral agama, etika bisnis, etika kerja, dan etika profesi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang suatu artikel yang relevan dengan tema yang akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya, untuk memasuki tema yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan yang akan disampaikan oleh Stephanie. Baiklah, sebagai tema pertama yang akan kita bahas adalah tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah tanggung jawab moral dan strategis dari sebuah perusahaan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Di luar kewajiban finansial ataupun hukum, CSR menekankan pentingnya suatu keseimbangan antara keuntungan perusahaan dengan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Nah, CSR sendiri memiliki tujuan, yang dimana yang pertama meningkatkan citra dan reputasi dari perusahaan itu sendiri, dan yang kedua menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dan yang ketiga mengurangi resiko sosial dan lingkungan, dan yang keempat mendorong keberlanjutan bisnis jangka panjang. CSR memiliki jenis-jenis kegiatan yang diantaranya ada filantropi yang biasanya kita kenal sebagai donasi, beasiswa, ataupun bantuan sosial. Dan yang kedua ada pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, UMKM binaan. Dan yang ketiga pengelolaan lingkungan seperti penanaman pohon, pengelolaan limbah, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap konsumen dan karyawan, produk yang aman, lingkungan kerja yang lain. Kelas selanjutnya ada di budaya perusahaan. Jadi budaya perusahaan adalah sistem niat, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi yang memengaruhi cara mereka bekerja dan berinteraksi satu sama yang lain. Dan fungsi dari budaya perusahaan ini ada sebagai identitas perusahaan, ada panduan perilaku dan pengambilan keputusan, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, menentukan cara perusahaan menghadapi tantangan. Unsur budayanya ada nilai-nilai inti, simbol, dan bahasa, kebiasaan, dan ritus dan gaya kepemimpinan. Dan selanjutnya ada moral bersih, transparan, dan profesional perusahaan. Jadi, moral BTB adalah kerangka etika yang mendorong perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dengan cara yang etis dan dapat dipercaya. Yang pertama ada A, bersih. Tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, nepotisme, atau KN, menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan integritas, praktik manajemen resiko, dan audit yang kuat. Jadi bersihnya itu termasuk dalam tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Transparannya. Nah, transparan memberikan informasi yang benar, yang akurat kepada publik, pemegang saham, terbuka terhadap audit, pengawasan, menerapkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada profesional. Nah, profesional ini ada tiga. Yang pertama bekerja sesuai standar dan kompetensi. Yang kedua menghindari konflik kepentingan. Dan yang ketiga menghormati rekan kerja satu sama lain dengan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya ada moral agama dalam dunia usaha. Jadi, moral agama adalah yang moral agama adalah bernilai yang bersumber dari ajaran agama yang membimbing kita sebagai manusia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam bisnis nilai moral agama menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan menjalankan praktik bisnis.
Contoh nilai moral agama dalam bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran dan amanah dalam Islam dan Kristen, konsep karma dalam Buddha dan Hindu. Dan yang kedua ada keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang ketiga ada larangan terhadap penipuan, riba, eksploitasi tenaga kerja. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saila Pratikasari. Balik lagi ke aku, Saila, yang akan bahas materi selanjutnya tentang etika bisnis. Etika bisnis diantaranya adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku perusahaan dan pelaku bisnis dalam interaksi dengan semua pemangku seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Aspek penting dalam etika bisnis sendiri itu ada keadilan dalam persaingan, kejujuran dalam promosi produk, tidak melakukan praktik monopoli, dan terakhir bertanggung jawab terhadap lingkungan serta menghormati hak karyawan. Selanjutnya ada etika kerja. Etika kerja adalah serangkaian nilai dan sikap positif terhadap pekerjaan yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab, disiplin, dan produktif dalam lingkungan kerjanya. Seperti ciri-ciri pekerja yang beretika adalah datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas dengan tuntas, menghormati atasan dan rekan kerja, tidak melakukan plagiarisme atau manipulasi hasil kerja, mau belajar dan berkembang, menjaga etika komunikasi. Etika kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya ada etika profesi. Etika profesi sendiri adalah seperangkat prinsip dan aturan moral yang harus diikuti oleh seseorang yang menjalankan profesi tertentu. Etika ini sangat penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Prinsip umum etika profesi sendiri ada kerahasiaan, objektivitas, integritas, kompetensi profesional, serta tanggung jawab terhadap publik. Contohnya sendiri ada akuntan yang tidak boleh memanipulasi laporan keuangan, serta dokter yang harus menjaga rahasia medis pasien, dan wartawan yang tidak menyebarkan informasi hoax. Selanjutnya inilah yang terakhir. Ada kita akan membedah suatu suatu kasus tentang PT Bank Rakyat Indonesia. Judul kasus ini diangkat dari sebuah jurnal yang berjudul tentang penerapan etika bisnis dan tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan terhadap kinerja karyawan. Studi kasus ini dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang ditulis oleh Rita Sylvia Momoji dan Yaneri Alfakiswara. Bersumber dari Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan volume 3 nomor 2 yang diterbitkan tahun 2022. Fokus pada jurnal ini ialah penerapan etika bisnis dan tanggung jawab pemberi kerja terhadap karyawan, khususnya pada layanan customer service atau CS di Bank BRI. Dan permasalahan yang diangkat dari jurnal ini adalah yang pertama, terjadinya tumpang tindih pekerjaan atau overlapping job. Customer service tidak hanya melayani nasabah, tapi juga harus mengerjakan tugas yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh bagian back office. Yang seharusnya dilakukan oleh bagian back office, seperti pengadministrasian dokumen kredit. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas layanan prima. Contohnya, mengabaikan 3S, salam, senyum, dan sapa. Tidak menyambut nasabah dengan berdiri atau sapaan seperti selamat pagi, Ibu, selamat siang, dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dari jurnal ini, ada 3 analisis yang harus kita bedah. Ada analisis etika, moral, dan budaya. Aspek etika, pelanggaran terhadap kode etik pelayanan prima yang ditetapkan BRI. Selanjutnya adalah pengabaian terhadap job description yang menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab dan beban kerja yang tidak adil. Karena
eh, yang dimana customer service harus mengerjakan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak ia kerjakan. Selanjutnya ada etika kerja terganggu karena multi tugas membuat pegawai tidak fokus melayani nasabah. Selanjutnya ada aspek moral. Yang pertama ada menyalahi tanggung jawab moral perusahaan dalam memberikan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi. Pegawai dipaksa untuk melampaui batas tugas formal demi efisiensi internal, tapi mengorbankan kualitas layanan dan kenyamanan karyawan. Yang terakhir ada aspek budaya organisasi. Budaya kerja berdasarkan nilai akhlak, mana kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan. Konsistenan antara visi pelayanan prima dan realitas operasional. Adapun dampak yang ditemukan setelah membedah sebuah kasus dari jurnal ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif diantaranya, nasabah tetap puas secara umum karena komitmen pegawai menjalankan tugas dengan baik. Namun, adapun dampak negatif, yang pertama ada penurunan kualitas layanan karena pegawai tidak bisa fokus terhadap pekerjaan yang sesuai. Yang kedua ada potensi burnout karyawan, dan yang terakhir ada etika profesional terabaikan atau tidak sesuai dengan SOP. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari bedah kasus yang kita analisis, yang pertama ada kasus ini menunjukkan konflik antara tuntutan efisien, operasional, dan penerapan prinsip etika pelayanan. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial internal atau employee well-being, yang dimana eksternal atau nasabah perlu ditangani secara seimbang. Dan yang terakhir, kasus ini adalah contoh yang penting bagaimana budaya organisasi dan etika bisnis harus ditetapkan secara konsisten dari level strategis hingga operasional. Demikianlah presentasi pada pemaparan kami kali ini yang bertema tentang tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika perusahaan. I think is eating. Thank you for everything. Sampai jumpa semuanya.